Halo, perkenalkan nama saya Ismi Fadila. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aktualisasi dan habituasi yang dilakukan di SD Negeri Bantar 06. Instansi saya ini berada di Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Selama 6 bulan saya bekerja di SD Negeri Bantar 06, saya mendapatkan 5 isu yang ada di SD tersebut. Berdasarkan penilaian USG, maka diperoleh satu isu utama yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan kegiatan aktualisasi dan habituasi, yaitu rendahnya pemahaman siswa pada soal berbasis high order thinking skill. Untuk mengatasi isu tersebut, dilakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama yaitu melakukan uji cakap mandiri. Uji cakap mandiri merupakan kegiatan menjawab pertanyaan sebelum masuk kelas yang dilakukan setiap pagi pada saat siswa berbaris. Pelaksanaan kegiatan ini bermanfaat untuk mengulas materi yang pernah mereka pelajari. Bentuk soal yang ditampilkan yaitu soal dari mulai soal yang mudah hingga soal yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau soal berbasis high order thinking skill. Yang diberi kesempatan oleh guru nanti siapa aja boleh guru ya. Jika yang maju aturan permainannya, kalau misal ada yang maju di sini bisa menjawab, dapat nilai 100 kemudian masuk ke kelas. Tapi kalau tidak bisa, teman lain punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari temanmu yang sudah dibuka ini. Mulai ya? Mulai? Ya, jelas ya? Ya. Sekarang tanggal berapa? Oh iya, nomor 1. Nomor 1 Jo. Sini maju. Mahes. Kegiatan yang kedua yaitu mengadakan outing class berupa literasi sains. Literasi sains merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun langkah kegiatan literasi sains yaitu meminta izin kepala sekolah untuk melakukan kegiatan literasi sains sebagai bukti aktualisasi nilai dasar etika publik yaitu sopan santun. Yang kedua, mengajak siswa keluar kelas, tepatnya di pekarangan dekat sekolah sebagai aktualisasi nilai dasar akuntabilitas yaitu kepercayaan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan kegiatan outing class atau LIT yaitu berupa literasi sains sebagai bukti aktualisasi nilai dasar akuntabilitas kejelasan. Langkah keempat yaitu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa sebagai bukti aktualisasi nilai dasar nasionalisme, yaitu penerapan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, yaitu menginstruksikan siswa untuk mengamati berbagai jenis tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakannya sebagai bukti aktualisasi nilai dasar anti korupsi, yaitu tanggung jawab. Yang keenam, membimbing diskusi kelompok pada saat pembuatan laporan hasil pengamatan sebagai bukti aktualisasi nilai dasar anti korupsi yaitu tanggung jawab. Yang ketujuh, membahas hasil diskusi sebagai bukti aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Dibaca. Ada enggak? Langkah yang ketiga yaitu menerapkan model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning merupakan model pembelajaran yang mempergunakan sebuah proyek untuk menghasilkan karya sebagai proses pembelajaran. Karya di sini yaitu membuat tanaman baru dengan cara mencangkok. Adapun langkah kegiatannya yaitu yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menerapkan
model pembelajaran project based learning sebagai bukti aktualisasi nilai dasar etika publik yaitu sopan santun. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri tanaman yang dapat dicangkok dengan menunjukkan tanaman tersebut secara langsung sebagai aktualisasi nilai dasar akuntabilitas yaitu kejelasan. Yang ketiga, menjelaskan langkah kegiatan mencangkok sebagai bukti aktualisasi nilai dasar akuntabilitas yaitu kejelasan. Yang keempat, membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok terdiri 4 siswa sebagai bukti aktualisasi nilai dasar nasionalisme yaitu penerapan sila kedua Pancasila. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan praktikum mencangkok sebagai bukti aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Yang keenam, membimbing siswa saat mencangkok sebagai bukti aktualisasi nilai dasar akuntabilitas. Dan yang ketujuh, memberikan kritik dan saran terhadap kinerja setiap kelompok sebagai bukti aktualisasi nilai dasar anti korupsi yaitu kejujuran. Kegiatan keempat yaitu pembuatan kalender pintar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat mind map atau peta konsep dan satu pertanyaan yang ingin mereka ketahui. Adapun hal yang dicapai dengan adanya kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman konsep mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, adapun langkah kegiatan pembuatan kalender pintar yaitu yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menerapkan kegiatan pembuatan kalender pintar sebagai bukti aktualisasi nilai dasar etika publik yaitu sopan santun. Yang kedua, mengumpulkan kalender yang sudah tidak terpakai sebagai bukti aktualisasi nilai dasar nasionalisme yaitu penerapan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, membimbing siswa membuat mind map atau peta konsep berdasarkan materi yang sudah dipelajari sebagai bukti aktualisasi nilai dasar akuntabilitas yaitu integritas. Yang keempat, membimbing siswa membuat satu pertanyaan mengenai hal yang belum mereka ketahui sebagai bukti aktualisasi nilai dasar komitmen mutu yaitu inovatif. Dan yang kelima, memberi kesempatan kepada semua siswa untuk memaparkan isi peta konsepnya di depan kelas sebagai bukti aktualisasi nilai dasar anti korupsi yaitu keadilan. Kegiatan yang kelima yaitu mengadakan kuis Who Wants to be a Winner. Kuis ini merupakan sebuah kuis yang mengadopsi dari kuis Who Want to be a Millionaire yang pernah tayang di TV RCTI. Kuis yang populer pada tahun 2000-an ini dibawakan oleh Tantowi Yahya. Saya mencoba mengadopsi kuis ini di kelas 6 agar pembelajaran menyenangkan. Soal dalam kuis ini merupakan soal-soal berbasis high order thinking skill. Aturan kuis seperti dalam kuis Who Wants to be a Millionaire yaitu siswa diperbolehkan bertanya kepada anggota kelompoknya sebanyak 3 kali, sehingga siswa yang tidak bermain kuis tetap berpikir. Siswa yang mendapat poin paling besar menjadi pemenang. Kegiatan keenam yaitu kegiatan evaluasi. Kegiatan ini digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap soal berbasis high order thinking skill. Sebelum kegiatan aktualisasi dimulai, guru mengadakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah kegiatan aktualisasi ini selesai, guru mengadakan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap soal berbasis high order thinking skill. Yang dicapai dari kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pemahaman siswa pada soal berbasis high order thinking skill. Kegiatan ketujuh yaitu mengadakan bimbingan konseling. Bimbingan konseling di SD Negeri Bantar 06 diberikan kepada siswa agar potensi yang dimiliki siswa mampu dikembangkan secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Hal yang dicapai dengan adanya kegiatan bimbingan konseling ini yaitu agar guru dapat memberikan arahan kepada siswa mengenai masa depannya, menyelesaikan berbagai problematika, serta menciptakan kedekatan antara guru sebagai orang tua di sekolah dengan siswa. Demikianlah aktualisasi dan habituasi saya yang dilakukan di SD Negeri Bantar 06 Kecamatan Wanareja. Semoga kegiatan yang saya lakukan bermanfaat untuk siswa maupun warga sekolah lainnya. Thanks for watching.